Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia Ruhimat dengan NPM 240621240050. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemikiran tokoh-tokoh ilmu pendidikan Islam modern. Nah, kita masuk ke dalam pendahuluan. Pemikiran tokoh-tokoh Islam modern adalah gagasan para ulama dan pemikir Muslim yang hidup dari abad ke-19 hingga sekarang. Mereka berusaha memperbaharui ajaran-ajaran Islam agar sesuai dengan zaman modern, seperti menghadapi teknologi dan perubahan sosial, serta tokoh-tokoh ini mendorong reformasi dalam pendidikan, sosial, politik, dan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya kita masuk ke tokoh-tokoh. Di sini saya hanya mengambil dua tokoh, yaitu yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan dan yang kedua yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, yang pertama ada biografi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama asli beliau adalah Muhammad Darwis dan beliau lahir tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada karya-karya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada beberapa karya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diakui. Yang pertama yaitu pendidikan. Ia mendirikan sekolah-sekolah yang memadukan pendidikan agama dan ilmu umum yang menjadi model bagi pendidikan Islam lainnya. Yang kedua yaitu organisasi. Beliau mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, sebuah gerakan pembaharuan Islam yang menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Yang ketiga yaitu majalah. Beliau menerbitkan majalah Suara Muhammadiyah pada tahun 1915 untuk menyebarkan dakwah dan pemikiran Islam. Yang keempat yaitu pelajaran. Beliau karya tulis berupa catatan ajaran dan wejangan beliau banyak dicatat oleh muridnya, yaitu Kiai Haji Hajid, seperti 7 falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, yang selanjutnya yaitu pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan ke ilmu pendidikan Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan bahwa pendidikan Islam harus mengembangkan manusia muslim yang berbudi luhur, bertakwa, memiliki pandangan dan pemahaman luas tentang masalah keilmuan dunia, serta mau berjuang untuk kemajuan masyarakat. Ini merupakan pembaruan dari model pendidikan pesantren, yaitu berfokus pada ketakwaan dan ilmu agama dan sekolah Belanda atau sekuler tanpa ajaran agama. Karena ilmu agama dan dunia tidak dapat dipisahkan. Kurikulum pendidikan harus mencakup pendidikan akhlak, yaitu yang mengembangkan manusia baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu pendidikan individu yang menumbuhkan kesadaran pribadi yang seimbang antara perkembangan mental, pemikiran, keyakinan, akal, serta dunia dan akhirat. Yang selanjutnya yaitu pendidikan kemasyarakatan mengembangkan kemauan dan keinginan untuk hidup bermasyarakat. Metode dan model pendidikan Islam yang digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu metode pendidikan mengintegrasikan pendekatan modern barat dengan pesantren yang bersifat konstekstual melalui proses percakapan pelajaran. Tidak cukup dihafal,
atau dipahami secara kognitif, melainkan harus dipraktekkan sesuai kondisi modelnya menggunakan sistem seperti sekolah Belanda dengan topik dari buku umum dan hubungan guru-murid yang erat. Nah, yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau nama lengkapnya yaitu Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdi bin Wahid yang lahir pada 14 Februari tahun 1871 di Gedang, Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, yang selanjutnya yaitu ada karya-karya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama yaitu Adabul Alim wal Muta'alim, yaitu adalah sebuah kitab yang mengupas tentang pentingnya menuntut dan menghormati ilmu serta guru. Yang kedua yaitu At-Tibyan fin Nahi an Muqatta'atil Arham wal Aqrib wal Ihwan, adalah kumpulan beberapa pikiran khususnya yang berhubungan dengan Nahdlatul Ulama. Yang terakhir yaitu An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, adalah karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjelaskan tentang rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang selanjutnya yaitu pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke ilmu pendidikan Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menguraikan konsep pendidikan Islam di mana tujuan menuntut ilmu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Belajar dipandang sebagai ibadah untuk mencari keridhoannya yang menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Etika guru menurutnya meliputi mendekatkan diri pada Allah, takut kepadanya, tawadu, khusyuk, tenang, berhati-hati, dan tidak memanfaatkan ilmu kepentingan duniawi, menghindari mengajar hal syubhat, menyucikan diri, berpakaian sopan, memakai wewangian yang berniat ibadah saat mengajar, dan memulai dengan doa membiasakan membaca untuk menambah ilmu pengetahuan, menghindari gurauan dan tertawa yang berlebihan, serta tidak membeda-bedakan siswa. Metode pengajarannya menekankan hafalan sebagai ciri tradisi Syafi'iyah dan umum dalam pendidikan Islam. Pemilihan metode ini terkait erat dengan tujuan, materi, dan konteks lingkungan pendidikan yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Proses evaluasi tidak menggunakan standarisasi nilai, namun dalam pendidikan Islam, evaluasi mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah dua tokoh utama dalam pendidikan Islam modern di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, mendorong modernisasi pendidikan dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan Islam yang menekankan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, termasuk wanita, serta pembaruan sosial melalui sekolah-sekolah modern. Sementara itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama, lebih menekankan pendidikan pesantren tradisional dengan fokus pada hafalan, etika guru, dan ibadah sebagai inti pembelajaran. Keduanya berkontribusi pada pengembangan pendidikan Islam, namun dengan pendekatan yang berbeda-beda. Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih progresif dan inklusif, sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih konservatif dan spiritual. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.